Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh merasakan kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya anggur baru boleh tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya saat ini mungkin saudara ada yang mengalami sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Saat ini kalau saudara yang merasa lemah, Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada saudara. Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau lebih bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau katakan anggur baru tercurah di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Amin, haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Oh katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh katakan anggur baru. Anggur Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Oh katakan anggur baru. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Amin. Nyata kuasanya. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Amin, haleluya.
Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan anggur baru tercurah di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat ini kami sudah dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Mungkin saat ini kami lemah. Mungkin saat ini kami tidak berdaya Tuhan. Tapi kami percaya jika kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, mukjizat Tuhan akan nyata Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Semua dapat Kau lakukan di dalam hidup kami. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Amin. Glory. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu, katakan dengan iman, kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu
nyata. Amin. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Amin. Amin. namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, haleluya. 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 Saat ini saudara datang ke tempat ini dengan membawa masalah, dengan membawa persoalan. Amin. Mungkin saudara datang ke tempat ini Oh, amin. dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Amin. Saat ini mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Dia lebih besar daripada masalah-masalah kita. Dia lebih hebat daripada kelemahan-kelemahan kita. Percayalah, jika kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jika kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin secara manusia kita tidak mampu, tapi kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Meine yang akan pimpin doa untuk firman Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Glory, glory, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
kami bangga memiliki Oh, Allah yang haleluya. seperti Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu masih ada ya Tuhan. Mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Kami harus tetap percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami mau selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami hanya datang berserah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami yang setia ya Tuhan. Engkau juga dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Kami jemaat-jemaat-Mu, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Biarkan kami mau terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Hingga pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini ya Bapa. Tidak sia-sia kami meninggalkan pekerjaan kami, rumah kami Tuhan. Kami datang mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Pak. Kami mau menyenangkan Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hingga pada saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berikan terus kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami jemaat-jemaat-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menambah iman kami semakin teguh lagi di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati kami jemaat-jemaat Tuhan, berikan hati yang baik bagi kami untuk mengecap firman-Mu. Kami mau meremakan firman-Mu Tuhan, dan kami lakukan itu, dan kami lagi boleh bertumbuh kuat, bertumbuh subur, bahkan berbuah-buah yang baik. Amin. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami mau usir, patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah saja yang menguasai tempat ini ya Bapa. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita menikmati hadirat Allah, itulah ibadah yang menyenangkan hati dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6, kita akan baca ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Injil Yohanes 6 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Kita akan baca sama-sama, kita hormati pembacaan firman Allah ini, kita berdiri bersama-sama. Kita baca 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya berulang-ulang kali membaca ayat ini, dan benar firman Allah makin dibaca, makin kita akan menemukan arti-arti rohani yang baik untuk menjadi satu pegangan hidup bagi saya dan saudara yang hidup pada akhir zaman ini. Kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, kemarinnya itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang besar di daerah Kapernaum, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Sebab memang
orang Israel itu menulis itu tidak disebut wanitanya dan anak-anak. Jadi kalau mungkin disebutkan istri atau wanita dan anak-anak dua saja, itu bisa mencapai 20 ribuan orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan masih ada sisa 12 bakul. Nah, cerita yang ada kita baca ini yaitu keesokan harinya dalam ayat yang ke-22. Keesokan harinya orang banyak datang mencari Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Saya yakin kalau kemarinnya ribuan orang diberi makan gratis oleh Tuhan, saya yakin untuk hari itu atau yang kita baca, buah bibir Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu menyebar begitu luar biasa. Dan saya yakin yang akan datang akan jauh lebih banyak lagi. Sebab mereka ingin untuk melihat mujizat-mujizat lagi yang Tuhan katakan. Kita tidak perlu masak, tidak perlu bekerja, tidak perlu berkeringat. Kita hanya datang untuk beribadah. Lalu kita akan mendapatkan makan sampai menjadi kenyang. Bahkan ada sisanya lagi. Logikanya kita lihat di sini. Tuhan Yesus seharusnya secara manusia merasa senang, merasa bangga, bersuka cita. Wow, aku ini sudah jadi orang terkenal. Aku ini sudah menjadi orang hebat. Sehingga orang makin banyak yang datang mencari aku. Sebetulnya Tuhan Yesus bangga. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 26, di situ ada nada sedih dari Tuhan Yesus. Ternyata dia tidak bangga. Dia tidak senang. Bukan berarti dia tidak suka melihat orang banyak, bukan. Tetapi dia melihat ada sesuatu motivasi yang ada pada orang-orang banyak. Yang dari jauh-jauh mereka sampai di tempat ini tidak ada. Pergi ke tempat ini tidak ada. Cari terus menerus. Begitu banyak orang. Lalu mereka menjumpai dia kembali di daerah Kapernaum. Sampai disebutkan dalam ayat ini, seketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Ini bukan orang sedikit. Sangat banyak, dan saya katakan tadi kemungkinan besar jauh lebih banyak dari hari kemarin. Mereka berkata, "Guru, kapan kau bisa ada di sini?" Kalau dibahasakan begini, "Wah, kami sudah cari di sini tidak ada, cari di sana tidak ada, cari di situ tidak ada. Wah, kami cari terus. Dan kami menemukan engkau ada di tempat ini." Luar biasa sebetulnya melihat orang-orang ini datang banyak sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi perkataan Tuhan di dalam ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan kesibukanmu, tinggalkan rumahmu. Dari jauh-jauh kamu datang mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ajaib yang aku lakukan." Dengan kata lain, tanda-tanda ajaib, mujizat yang Tuhan lakukan, tujuannya ada dua. Yaitu pertama, untuk membuat mereka takut dan hormat sama Tuhan. Dan yang kedua, mereka percaya akan Tuhan. Kamu sudah melihat tanda-tanda yang aku lakukan.
Tapi kamu datang di sini bukan karena kamu sudah melihat perbuatan-perbuatan, tanda ajaib yang aku lakukan. Tetapi kamu datang mencari aku oleh sebab kamu ingin kembali seperti kemarin. Kamu akan makan roti sampai kenyang. Sampai pulang bisa ada bekal lagi kamu bawa. Perkataan dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengandung rada kesedihan, kecewa. Mereka datang dengan motivasi yang keliru. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan hadirnya orang banyak ini. Logika manusia, aduh bangga sekali. Tambah banyak orang yang datang mencari aku. Begitu banyak orang, lebih banyak dari yang kemarin lagi. Logika manusia senang, bangga. Luar biasa ini. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak bangga, dia tidak senang. Malah mengatakan, aduh. Kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda mujizat yang aku lakukan, supaya kamu takut akan Allah dan hormat akan Tuhan, supaya kamu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kamu datang ke sini mencari aku karena kamu sudah makan sampai kenyang. Tuhan tidak terpengaruh dengan begitu banyaknya orang yang datang mencari Dia. Itu kita melihat juga sekarang, saudara. Berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang ini lagi tren dan lagi disoroti oleh banyak, termasuk orang-orang Kristen. Dan di daerah-daerah apalagi menyoroti. Sekarang ini yang jadi tren itu yang disebutkan di kota-kota besar, itu yang dikatakan mega church. Gereja-gereja yang besar, megah. Bukan di gereja seperti kita. Tapi diadakan di tempat-tempat mall-mall seperti itu yang besar. Yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Berlomba-lomba. Bersaing untuk mendapatkan banyak-banyak orang untuk datang di dalam tempat ibadah mereka yang mereka sebut sebagai mega church. Gereja megah. Datanglah beribadah di tempat kami. Ada iklan-iklan yang dikasih. Ada brosur-brosur yang dibagi-bagi di tempat-tempat dimanapun. Karena tempat ibadah kami full AC. Full musik. Tempat kami pelayan-pelayan yang hebat-hebat. Dan pendeta yang akan menyampaikan firman Allah, namanya ini yang sangat terkenal. Membuat orang berduyun-duyun untuk datang ke tempat ibadah itu. Bersaing untuk disebut sebagai mega church. Ini sudah sangat tren lagi sekarang ini di kota-kota besar. Ya. Berbagai cara yang mereka lakukan sehingga supaya akan diklaim merekalah gereja yang paling banyak pengikutnya. Merekalah gereja yang besar, merekalah gereja yang paling besar dan megah sehingga banyak dikunjungi oleh orang. Tetapi juga sorotan dari banyak orang. Kebanyakan mereka yang datang bukan untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka datang untuk mendapatkan mujizat. Supaya perut mereka menjadi kenyang. Supaya mereka bisa sukses. Supaya mereka berhasil. Supaya mereka itu beruntung di dalam segala segi. Dan itu yang ditawarkan oleh para pembicara-pembicara. Sehingga banyak orang berduyun-duyun untuk datang di tempat-tempat ibadat seperti itu. Dan mereka bersaing untuk mendapatkan julukan mega church.
gereja yang megah, gereja yang hebat dan luar biasa. Yesus tidak terpengaruh dengan orang banyak. Ini yang perlu kita lihat, saudara. Motivasi Yesus, isi hati Yesus kepada manusia begitu besar. Tapi pada saat dia melihat orang-orang yang sangat banyak ini datang mencari dia, dengan motivasi yang lain, supaya perut mereka kenyang, supaya jasmani mereka tercukupi. Itu sekarang yang banyak terjadi di gereja-gereja yang disebut gereja megah, gereja besar. Mereka berlomba-lomba untuk mendatangkan banyak-banyak orang untuk datang beribadah, bersaing ini dan itu dan lain sebagainya. Itu sedang terjadi sekarang, meskipun sudah juga lama, tapi tetap berlaku sampai sekarang. Dengan banyaknya pengunjung dalam ibadah mereka, mereka akan klaim merekalah gereja yang besar, mega church yang ada di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Dengan cara menarik begitu banyak orang, datanglah beribadah. Kamu akan lihat mujizat terjadi dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Terjadi terobosan demi terobosan. Engkau akan melihat keberuntungan. Engkau akan melihat kesuksesan yang besar. Siapa orang yang tidak senang, suka untuk janji-janji seperti itu? Tentu semua orang suka dengan janji-janji yang disampaikan, apalagi pendeta yang ada di belakang mimbar yang mereka dapat menyebut mereka itu adalah orang pilihan Allah, orang yang diurapi. Tentu mereka percaya sekali. Sehingga banyak orang berduyun-duyun. Tapi sayang sekali, motivasi mereka berbeda sekali dengan yang ada dalam hati Yesus. Kamu datang mencari aku dari jauh-jauh, bukan karena kamu lebih takut dan hormat sama Tuhan, supaya kamu percaya sungguh akan firman Allah. Tapi kamu datang cari aku karena kamu sudah makan roti sehingga kenyang. Inilah gereja Tuhan akhir zaman. Kita harus lihat. Kalau saudara lihat perkembangan gereja sekarang. Gereja sedang digiring. Untuk apa? Mencari Tuhan. Hanya untuk mendapat mujizat. Hanya untuk supaya segala keinginan-keinginan mereka akan dipuaskan dan akan tercukupi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak merasa bangga. Aku ini seorang yang hebat, terkenal. Dia tidak bangga. Malah melihat orang banyak. Aduh, sedih hatinya. Hati Yesus sedih. Kamu datang cari aku jauh-jauh. Tandakah waktu yang kamu berikan. Bukan supaya kamu lebih takut Tuhan. Supaya kamu percaya akan firman Allah, kebenaran Allah. Tapi supaya kamu kenyang. Isi perutmu kenyang. Usahamu berhasil dan sebagainya. Ada di dalam Alkitab, saudara. Tertulis di dalam kitab Filipi pasal 3. Dalam kitab Filipi pasal 3, satu sorotan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat 18 berkata begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang ku nyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus sampai menangis melihat jemaat-jemaat di kota Filipi. Mereka orang Kristen. Mereka datang ke gereja.
Tetapi kenyataannya mereka seteru salib Kristus, berlawanan dengan salib Kristus. Apa artinya salib Kristus? Menderita karena Kristus, menyangkal diri, memikul salib karena Kristus. Itulah yang sebenarnya salib Kristus yang membawa kepada keselamatan. Tapi mereka melawan, mereka menolak. Artinya apa? Mereka tidak mau suka menderita mengikut Tuhan. Mereka tidak suka memikul salib, menyangkal diri untuk ikut Tuhan. Pengen mereka itu senang-senang saja, memuaskan segala keinginan-keinginan daging mereka. Lalu ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini orang Kristen di Filipi. Tuhan mereka ialah perut mereka. Dikatakan kamu datang ke gereja, bukan kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mencari keselamatan. Bukan, kamu datang supaya dikatakan di sini, yaitu Tuhan kamu ialah perut kamu sendiri. Kamu datang ke gereja hanya minta Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Hanya untuk memuaskan tubuh kamu, perut kamu ini. Lalu dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang Kristen. Kamu orang Kristen. Tapi hidup kamu terus hidup cara duniawi. Tujuan kamu bukan supaya rohani kamu kenyang, rohani kamu puas, jiwa dan roh kamu terhubung dengan Tuhan sehingga berkat ilahi turun dan akan mengerjakan keselamatan dalam hidup kamu. Tapi kamu datang berbakti hanya untuk perut kamu sendiri. Itu yang terjadi di gereja-gereja yang ada di dunia ini maupun juga yang ada di negara kita ini. Yang terkenal, saya punya buku Jim Bakker, pengkhotbah terkenal di Amerika. Khotbahnya apa? Injil sukses, Injil kemakmuran. Itu khotbahnya dengan motifnya. Jadi orang Kristen harus sukses, harus berhasil, harus beruntung, harus kaya, dan lain-lain sebagainya. Dia mengumpulkan uang begitu banyak. Sebab sementara dia khotbah, dia sampaikan, ada kirimkanlah uang, ini untuk ini, dan terkumpul uang begitu banyak. Karena begitu banyak uang, dia selingkuh dengan sekretarisnya. Dan dia terjebak di dalam keuangan itu, dilaporkan dan dia dihukum. Dia masuk penjara. Itu sangat terkenal pada waktu dia masuk penjara waktu itu. Di penjara dia 5 tahun. Dia sadar, dia bertobat. Saya beli bukunya. Dia minta maaf kepada seluruh masyarakat Kristen yang ada di Amerika. Yang sudah mendengar pengajaran-pengajarannya yang awalnya dikatakan hebat, tapi ternyata menyesatkan begitu banyak orang Kristen. Lalu dia simpulkan, ternyata menderita dalam Kristus itu adalah hal yang utama, pokok dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menanti kedatangannya pada kali yang kedua, sementara perut kita kenyang dengan segala keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Benny Hinn yang sangat terkenal, saudara-saudara. Saya ikuti dia punya KKR di Jakarta pada waktu itu. Luar biasa. Tapi saudara mungkin sudah ikuti kesaksian. Saya berapa kali ikuti kesaksiannya dalam beberapa versi. Tapi intinya sama. Dia orang terkenal di seluruh dunia, apalagi Amerika, Eropa. Dia mengajarkan teologi kemakmuran, teologi kesuksesan.
Dia menjual minyak urapan, dia tambah banyak uang. Air biasa dia doakan, lalu dia jual sebagai air kehidupan. Kekayaannya begitu luar biasa, saudara. Hingga satu waktu dia mendapat mimpi dan penglihatan bahwa Tuhan menggelengkan kepalanya di pintu gerbang sorga. Dia tidak diterima masuk di dalam kerajaan sorga. Dia sadar dan dikatakan, dia bersaksi, Tuhan berkata apa? Aku berikan engkau kesempatan kedua. Sehingga dia bertobat. Dia katakan, aku sudah salah memberitakan Injil kemakmuran. Injil yang sukses, ternyata aku sudah keliru. Tapi herannya di Indonesia masih ada saja pengajar-pengajar yang masih terus mengajarkan itu. Sehingga banyak orang yang percaya. Saya dari dulu menentang keras ini. Sebab saya belajar akan firman Tuhan. Mengikut Tuhan. Harus pikul salib, harus menyangkal diri. Menderita oleh karena Kristus. Tapi ajaran-ajaran ini, saudara, ini selalu membanggakan keberhasilan, kesuksesan, sampai perut menjadi kenyang. Di dalam Roma pasal terakhir juga ada ayat yang berkata begini. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ayat 17 mulai berkata begini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan pepercahan, godaan, sebab itu hindarilah mereka. Siapa ini? Rasul Paulus pergi melayani di kota Roma, memberitakan Injil kebenaran. Rasul Paulus saja menderita sengsara, begitu banyak kesukaran yang dia alami di dalam dia melayani Tuhan. Lalu datang orang-orang yang datang sesudah Paulus, katanya di situ dia katakan kita harus waspada sebab mereka bertentangan dengan pengajaran yang kamu terima. Sehingga menimbulkan perpecahan, godaan, sebab itu hindarilah mereka. Apa itu? Ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian, ini pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah itu dikatakan tidak melayani Kristus. Sebenarnya tidak melayani Tuhan. Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Ini firman Allah katakan, mereka itu memberitakan apa yang mereka sebut kata Tuhan firman Allah. Tapi mereka itu hanya membuat supaya melayani perut mereka sendiri. Supaya kenyang, supaya puas, supaya kaya raya, orang terkenal dan sebagainya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang dikatakan di sini, tujuan mereka menipu orang-orang yang dengan kata-kata yang muluk-muluk, kata-kata yang hebat. Hebat. Ikutlah Tuhan. Kamu sukses. Kamu diberkati. Kamu akan hebat. Wow, kata-kata muluk-muluk. Biarpun disebut kamu hebat, kaya dan sebagainya. Kalau orang itu tidak mau bekerja, orang itu malas, mana mungkin. Ya, lalu dikatakan begini. Dan bahasa mereka yang manis. Oh, tidak keras. Kata-kata mereka manis, tidak seperti Om Beni, baka khotbah akas keras. Kata-kata mereka muluk-muluk dan manis-manis, enak untuk didengar oleh telinga. Muluk-muluk, kata-kata yang indah-indah, yang manis-manis saja. Itu yang membuat banyak orang terpengaruh, terkecoh. Sehingga mereka ikuti ajaran yang model seperti itu. Tuhan mereka, perut mereka
Filipi juga dikatakan Tuhan mereka perut mereka. Mereka bukan melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka. Saya harus katakan ini berdasarkan firman Allah. Supaya kita tidak terkecoh. Sebab banyak orang sudah terkecoh, tertipu dengan ajaran-ajaran seperti ini. Banyak sudah Kristen lama sekalipun mendengar khotbah seperti ini, wow, hebat sekali. Padahal Alkitab memberitahu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata begini. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi semua tulisan-tulisan yaitu firman Allah itu berguna untuk apa? Untuk mengajar kita. Supaya kita ngerti, supaya kita tahu, supaya kita lakukan apa yang diajarkan itu. Ya. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Nyatakan kalau dia sudah salah, salah. Lalu dikatakan lagi, untuk memperbaiki kelakuan. Orang khotbah hanya untuk menyenangkan jemaat, khotbah yang muluk-muluk, khotbah yang manis-manis, maka apa yang terjadi? Mereka tidak tegur kesalahan. Ya. Orang yang kelakuannya bobrok, mereka tidak tegur. Apalagi dia orang banyak duit. Mereka takut nanti dia tidak ke gereja, nanti tidak kasih korban, jadi tidak berani ditegur. Bila mana dia itu seorang yang bersalah, berdosa, berzina, apapun yang dia lakukan. Oh, si pengkhotbah takut dia khotbah. Oh, kalau dia tinggalkan gereja, cilaka kita ini. Wah, saya dari dulu tidak mau seperti itu. Sampaikan kebenaran, tegurlah mereka yang salah, perbaikilah kelakuan. Lalu apa? Dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini intinya. Gembala, pendeta yang benar, bagaimana dia berani menegur salah orang, perbaiki kesalahan. Jadi jangan marah kalau saya suka tegur, apa langsung atau melalui khotbah. Amberan kita krungu, tahu ini firman Allah. Bakal kelakuannya beli bener, ditegur, ajak marah, ajak nyewot nih pendeta. Jangan, engkau akan tambah berdosa. Apa sebab? Karena apa? Karena Alkitab memberitahu pendeta hamba Tuhan tugasnya mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Itu intinya. Mendidik orang dalam kebenaran tidak mudah, saudara-saudara. Tidak gampang. Oh, tidak gampang. Sebab apa? Saya sudah pengalaman. Ya, kalau tidak banyak doa, tidak suka puasa, tidak suka bersekutu dengan Tuhan, tidak akan diberikan keberanian oleh Allah, tidak akan diurapi oleh Roh Kudus meskipun keras firman Allah itu. Orang kalau dia tidak dipimpin hikmat oleh Allah, dia tidak dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia khotbah keras, dia kembali ke dirinya sendiri. Dia kembali. Mungkin saja si pengkhotbah tidak melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan urapan oleh Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Suka atau tidak suka, sampaikan kebenaran. Itu yang saya praktekkan sampai selama ini. Lalu pasal 4, 2 Timotius 4 ayat 1 berkata begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Demi perkataan-perkataan Tuhan itu firman Allah. Dan demi untuk apa? Kerajaan sorga. Ayat 2. Beritakanlah firman. Sampaikanlah firman. Siap sedialah
baik atau tidak baik waktunya. Mau engkau rasa baik perasaanmu, tidak baik perasaanmu, tidak enak, terus sampaikan kebenaran. Nyatakanlah apa yang salah. Yang salah, nyatakan. Lalu tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu tugas kami sebagai hamba Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, itu firman Allah. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya dari dongeng. Mereka menutup telinga untuk kebenaran firman Allah. Firman Tuhan akas pahit, seperti api yang menghanguskan, seperti palu yang memukul. Waduh, beli enak. Ya, jadi padahal itu kebenaran. Tutup telinga untuk itu. Lalu mereka cari guru-guru, pembicara-pembicara yang enak di kuping. Itu kembali lagi ke tadi. Orang yang ingin merayu, menggoda orang banyak untuk datang beribadah. Mereka akan mendayu-dayu. Berkata dengan mulut dan manis. Menarik begitu banyak orang datang. Makanya saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di Jakarta yang saya tahu, dia sungguh-sungguh sekali melayani Tuhan. Dia berkata begini, dia perhatikan fenomena gereja yang terjadi sekarang. Pembicara yang enak didengar oleh telinga. Tidak menekan dosa. Tidak menekan untuk hidup benar dan kudus. Tapi sebaliknya hanya menyampaikan firman Allah yang menyukakan orang. Yang diberkati, sukses dan lain sebagainya. Itu banyak diminati oleh orang. Ini perkataan hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran katanya. Berani menyinggung dosa. Berani menyatakan salah orang. Berani menegur yang salah. Mengkhotbahkan kebenaran meskipun keras. Menyinggung dosa apapun itu tidak populer. Itu katanya. Dan saya amini. Saya amini itu betul. Jadi banyak orang hanya ingin mendengar firman Allah yang memuaskan telinganya. Berarti sedikit orang yang mau mengikuti kebenaran dari Tuhan. Pikul salib, menyangkal diri, menderita karena Kristus. Ada yang berkata begini. Ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi begini. Dia dulu orang Chinese, dia orang yang jauh dari Tuhan, wah gak benar lah hidupnya. Lalu dia bertobat, ada satu pelayanan dia bertobat. Lalu dia itu sungguh-sungguh berbakti, dia nekati dalam dirinya, saya ikut Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Karena saya tahu Tuhan Yesus itulah juru selamat saya. Lalu dia rajin ke gereja. Dia beli mobil. Mobilnya tidak mahal tapi lumayan untuk dipakai. Mobil itu katanya dia sayang betul itu mobil. Sebab untuk menopang usaha dan untuk dipakai pergi ke gereja. Tiba-tiba mobil itu dicuri oleh orang. Dia kecewa banget. Bahkan marah katanya sama Tuhan. Ini kesaksiannya. Marah. Tuhan, kenapa saya sudah mau sungguh-sungguh Tuhan. Tapi kenapa mobil kesayangan saya ini menopang usaha saya. Satu-satunya mobil Tuhan diambil, dicuri orang. Kenapa Tuhan?
sampai begini Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Lalu dia datang ke pendeta, ya berdoa saja, berdoa. Lalu dia ikutin. Dia berdoa. Lalu ada suara datang kepada dia berkata begini. Coba kamu baca tentang Ayub. Suara datang lagi. Bacalah tentang Ayub. Jadi dia ambil Alkitab, lalu dia mulai baca kisah Ayub. Dari awal sampai akhir. Baca. Lalu dia ambil kesimpulan, ampuni saya Tuhan. Penderitaan Ayub tidak ada seujung kukunya dengan aku Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya sudah salah, saya sudah berdosa. Saya baru kehilangan mobil saja sampai saya kecewa sama Tuhan. Ayub saja kehilangan anak-anaknya 10, kehilangan kekayaannya, kepala sampai kaki penuh dengan luka. Asitoh, dia berkata, engkau tahu jalan hidupku, bila mana engkau uji aku akan muncul seperti emas. Bertobatlah dia. Dan lalu dia sungguh-sungguh dan kesungguhannya Tuhan tilik. Lalu Tuhan mulai memberkati dia lagi. Jadi saudara, bahwa kesukaran, cobaan, ujian yang kita hadapi, itu sebetulnya ada seizin dari Tuhan. Untuk apa? Menguji kita. Sampai di manakah kesungguhan kita mengikut kepada Tuhan. Jangan kita ikut Tuhan seperti yang ada tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ini. Dikatakan, kamu datang mencari aku karena kamu sudah makan sampai menjadi kenyang. Cuman karena kamu melihat isi perut kamu penuh. Cuman karena kamu punya kepuasan jasmani terpenuhi. Jadi itulah tujuan kamu untuk mencari aku. Itu salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2 kali. Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia tidak berpikir dan berkata begini, oleh sebab begitu banyaknya orang yang datang, aku akan berkata yang muluk-muluk saja, yang manis-manis saja, supaya mereka tidak kecewa. Ya, apalagi orang ini terlalu banyak. Tidak. Tuhan katakan, kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda ajaib yang aku lakukan, supaya kamu takut dan hormat kepada Allah, supaya kamu itu percaya kepada perkataanku atau firmanku. Tapi kamu datang hanya karena perut kamu menjadi kenyang. Tuhan Yesus tidak segan-segan mengatakan itu. Motivasi yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat banyaknya orang. Tapi Tuhan lihat motivasi. Kalau Tuhan lihat motivasi mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, oke, lebih bagus. Tapi Tuhan lihat, Tuhan Maha tahu, tujuan kamu datang mencari aku hanya oleh karena kamu makan roti, karena sampai menjadi kenyang. Bukan berarti kita tidak butuh makan minum, butuh, kita semua sama. Yesus dia berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain, makan, minum, pakai, kesehatan, semua akan ditambahkan oleh Allah kepadamu. Ini prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, motivasi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya memberitahu hal ini karena orang ini sudah tidak ke gereja lagi. Ada beberapa yang datang ke gereja.
Setiap ibadah, ibu rohani selalu kasih uang. Kasih uang. Lalu ada lagi yang datang. Ada jemaat juga yang suka kasih. Lalu ada seorang bertanya, wah om dia itu suka datang, kalau nggak dikasih nggak datang ke gereja. Saya sudah tebak dari awal. Dia datang ke gereja itu karena dia ingin mendapatkan uang dari pendeta, dari jemaat. Lalu saya bilang sama istri, stop, jangan kasih-kasih dulu. Pengen tahu dia datang ke gereja atau tidak. Tidak dikasih. Benar-benar mandek, tidak mau kebaktian. Ada lagi yang satu. Biasanya dia datang, ada yang kasih. Satu waktu saya sudah di mimbar mau buka kebaktian, karena dia tahu orang ini, Ibu Sugiono suka ngasih ya. Dia datang suka Ibu Sugiono ngasih. Untuk yang kedua kali saya perhatiin, tidak ada yang ngasih. Pas buka kebaktian, dia keluar. Langsung pulang. Tidak lagi datang-datang. 2 minggu dia datang ke saya, minta uang, saya tidak gubris. Berikutnya datang lagi. Orang seperti ini datang mencari gereja hanya untuk apa? Uang. Tapi puji Tuhan, kita semua yang ada saat ini betul-betul kita mencari Tuhan sebab kita ingin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sudah teruji puluhan tahun, saudara sudah setia. Tapi ada saja. Nah saya gembala jadi saya perhatiin. Aduh, ada sedihnya juga. Kok orang ini datang ibadah. Kok tujuannya supaya mendapatkan ini, dapatkan itu. Aduh, bagaimana? Jadi saudara, sekarang kita sebagai umat Tuhan, apalagi kita hidup pada akhir zaman ini. Coba apa yang telah ditulis dan dinubuatkan di dalam Alkitab sekarang sedang terjadi. Gempa di sana sini. Kita lihat saudara perang di sana sini. Kelaparan di sana sini. Musibah di sana sini. Tuhan Yesus katakan apa? Lihat kalau segala sesuatu itu sedang terjadi. Kedatanganku sudah sangat dekat. Mari semua kejadian demi kejadian yang sedang muncul pada akhir-akhir ini, biar itu akan mengingatkan dan menyadarkan kita. Untuk apa? Kita lebih mencari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Tuhan sudah katakan, beribadahlah kepadaku dengan sungguh, dengan setia. Maka berkat Allah akan datang di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 25. Kita sungguh-sungguh beribadah, ada berkat-berkat yang disediakan oleh Allah. Tidak usah pun kita minta, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, maka janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya saudara sebagai hamba Allah yang hidup hanya oleh kemurahan Tuhan, saya jarang sekali minta duit sama Tuhan. Berdoa, Tuhan kasih saya duit. Kasih saya banyak, tidak. Karena apa? Saya tahu. Kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhanlah sebagai majikan saya. Tuhan sebagai bos saya. Masa dia tidak perhatikan saya yang melayani dia sebagai anak Tuhan? Pasti tidak minta dia juga akan kasih. Begitu juga saudara-saudara. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak perlu minta mujizat. Kalau engkau tidak kasih mujizat, saya lemah. Saya tinggalkan Tuhan. Wow, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi saudara, pengajaran-pengajaran yang sedang terjadi, menjadi tren sedang terjadi sekarang. Jangan kita lihat itu. Biarlah mereka, saya berdoa Tuhan akan jamah mereka sadar bahwa ke gereja itu bukan supaya jadi kaya, supaya jadi sukses, menjadi orang yang hebat, konglomerat, bukan.
Ya, sebab nanti kita mati juga tidak membawa apapun. Tidak ada kita bawa. Deposito kita, apapun harta kita mati tidak akan bawa. Paling ada peti 2 meter. Ya, itu yang bersama dengan kita, pakaian yang kita pakai. Ya, tapi kita sudah simpan harta di sorga. Ngengat karat, pencuri tidak akan mencurinya. Maka itulah, mari kita mau tetap sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Pandang terus kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menyertai, menolong. Dan dia tidak akan biarkan saya. Alkitab banyak ayat berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Haleluya. Kalau dia sudah berjanji seperti itu, masa dia akan biarkan kita dalam susah, dalam masalah, dalam problem, sakit apapun. Dialah yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Dia jamin kita di dunia, dia jamin kita di sorga untuk mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan oh, terima kasih Tuhan, amin. Tanpa Rohmu, bawalah diriku biar kita minta Tuhan bawa kita kepada seluruh kebenaran, agar kita tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan akhir zaman ini, agar ku tidak tersesat mengikuti. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan, menguatkan kita berjalan di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, penuh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran yang menyesatkan. Haleluya. Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran sampai kita ke sorga. Haleluya. Amin. Minta Tuhan, bawalah diri saya kepada seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran, seluruh kebenaran, amin. Agar ku tidak tersesat, oh mengikuti, bawalah diriku, amin. Oh, bawalah diriku Bapak Rudi berdoa, amin. Oh, agar ku tidak tersesat, oh mengikuti, bawalah diriku, amin. Oh, bawalah diriku kepada segala. Hanya kebenaran-Mu yang membebaskan, yang menyelamatkan kami. Hanya kebenaran-Mu yang akan membawa kami ke surga. Haleluya, amin. Mengikuti, bawa diriku, haleluya. Oh, bawalah diriku kepada agar ku
tidak tersesat, mengikuti jalanmu, haleluya, Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman-Mu sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Firman-Mu sudah menempa kehidupan kami ya Bapa. Kalau selama ini kami mencari Engkau hanya untuk mengenyangkan perut kami ya Tuhan, hanya untuk kesuksesan kehebatan kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah di masa-masa yang akan datang ya Bapa, kami mencari Engkau untuk keselamatan di hidup ini ya Tuhan, untuk memuaskan jiwa kami ya Bapa, untuk memuaskan roh kami ya Tuhan. Karena itu hanya yang akan ku persembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu sudah mengingatkan kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami ya Bapa. Bahkan Firman-Mu terus membimbing kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Apa yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kami, mengubah paradigma kami, mengubah kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami mencari Engkau ya Bapa, untuk roh dan jiwa kami ya Tuhan, bukan untuk mengenyangkan perut kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Bahkan berkati setiap pelayanan hamba-Mu. Berkati kami juga ya Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Sebentar Bapa, kami mau memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan balas sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.